Kalau kemarin belum sampai ke Pantai Banyuwangi, sekarang sudah sampai di pantai apa namanya nih? Blimbing Sari, Pak. Blimbing Sari, alhamdulillah. Blimbing Sari bukan blimbing sayur. Siapa yang milih nama di sini? Udah ada sejarahnya. Kalau Blimbing Sari udah lama. Kalau yang satunya baru 2 bulan. Ya, Pak Anies, kita ini termasuk edisi spesial, Bapak. Pagi hari ini luar biasa antusiasmenya kita. Selamat datang di Desa Anies Banyuwangi. Ini spesial edisi di luar, Pak. Mungkin pernah dulu di pasar ya, Pak. Ini sekarang kita langsung ini pantai. Betul, Bapak Ibu semuanya. Desa Anies itu kan memang sebuah media kita bertukar pikiran ya. Sama-sama tukar pikiran tentang bagaimana Indonesia ke depan. Nah, sudah sering kita kerjakan. Tapi ini pertama kali dikerjakan di ruang terbuka di tepi pantai bersama dengan masyarakat nelayan ya dari sini. Benar, Bapak. Ya. Jadi ini masuk rekor ini. Karena begini, pertama kali itu tidak bisa ada yang keduanya. Pertama kali itu ya pertama kali, tidak ada pertama kali yang kedua kalinya, nggak ada. Jadi kalau pertama kali itu sampai kapanpun akan jadi yang pertama. Kalau sekarang misalnya nih, hari ini paling besar, oh belum tentu paling besar terus. Tahun depan bisa ada yang lebih besar. Hari ini paling kecil, belum tentu akan terus. Tahun depan bisa ada yang lebih kecil. Kalau pertama, sampai kapanpun ini yang pertama kali. Ya. Ya, jadi ini luar biasa. Pertama kali kita langsung hadir di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pantai. Melihat secara langsung Pak Anies, Pulau Bali dan nelayan dari dekat. Ya, ini langsung melihat keadaannya bagaimana kemudian nelayan kita. Ada hadir nelayan, boleh angkat tangan, tepuk tangan semuanya para nelayan. Teman-teman pelajar boleh angkat tangan dan mahasiswa. Wih, Pak itu Pak di belakang. Mantap perempuan Nadine, boleh tepuk tangan. Mantap. Pada Fatayat juga. Para Fatayat boleh tepuk tangan. Teman-teman dari pekerja boleh angkat tangan. Mantap. Oh, Sapeken. Oh, Sapeken boleh Sapeken. Oh, tepuk tangan buat teman-teman Sapeken. Luar biasa Pak Anies. Iya, baik. Bapak Ibu semuanya tenang saja, ya kan? Siap, mantap. Ya, siap. Ya Pak, terima kasih, baik. Ya nanti Jangan Ibu, kita ya, mulai nanti dulu ada acaranya, kesempatan. ya. Baik, jadi hari ini kita ada di acara Desa Anies. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita mungkin biasanya hanya mendengar Pak Anies begitu ya. Ya, kita hanya mendengar Pak Anies, tapi hari ini kita bisa bebas untuk kemudian bertanya secara langsung pada Pak Anies, mendesak Pak Anies dan langsung mengklarifikasi pada Pak Anies. Oleh karena itu, kita kan tahu nih ya, Bapak Ibu semuanya dan dulur-dulur semuanya, dulur-dulur saya, bahwa Pak Anies ini jago ngomong, benar? Benar. Tapi sebagai pemimpin yang baik, ya kan? Pemimpin yang baik, kita akan minta Pak Anies untuk kemudian mendengar terlebih dahulu. Setuju? Iya, karena sebagai pemimpin yang baik harus juga pandai mendengar khususnya keresahan dan keluhan masyarakat yang di sekitar. Saya berikan kesempatan, saya berikan kesempatan untuk, saya harus sampaikan dulu ya peraturannya ya. Saya hanya memberikan waktu 2 menit saja untuk kemudian menyampaikan, tidak lebih. Ini didengar langsung oleh Pak Anies, oke? Karena Ibu ini semangat, saya berikan kesempatan. Oke, silakan berdiri. Silakan, Bu. Di sini, monggo. Aspirasi saja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya.
yang kami cintai, Bapak Anies Baswedan sebagai Capres Republik Indonesia. Mudah-mudahan menang sampai dilantik ya Bu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Rusdiana selaku Ketua Jaringan Perempuan Nahdien yang ada di Kecamatan Belimbing Sari, tim pemenangannya Bapak Anies Baswedan. Perkenalkan Pak, nama saya Rusdiana. Saya memimpin di Muslimat sudah 32 tahun. Dan pernah menjabat kepala desa 12 tahun, 2 periode. Alhamdulillah saya berkesempatan hari ini karena pengalaman saya di desa Pak, mengelola keuangan. Kalau kita hanya berbicara infrastruktur, papingisasi, dan sebentar ya Bu, ini masalahnya sangat untuk rakyat. Ini ya sebentar. Saya berharap Pak, di sini ada 4 faktor atau 4 yang harus kita perhatikan, yaitu lansia, kemudian ibu hamil, kemudian anak itu umur 0 sampai 17 tahun, yang keempat adalah disabilitas. Itu Bu Pak yang saya sampaikan, mohon untuk direspon dengan merubah porsi anggaran keuangan baik APBN sampai APBD. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Iya. Baik, terima kasih Ibu, silakan. Ayat dari Patayat. Mohon maaf. Baik ya. Nanti Ibu terima kasih nak. Ya, baik kita akan lanjutkan. Nanti akan ada sesinya, luar biasa ini semangatnya. Tapi mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan lanjut setelah ini. Ya, jadi barusan saja kita mendengarkan aspirasi secara langsung. Nanti akan ada kesempatan lagi karena ini memang momennya kita. Tetapi kita akan masuk pada sesi gimana, Nis? Baik, kita masuk ke sesi gimana Nis. Saya sudah ada beberapa pertanyaan yang kemudian kita siapkan untuk Pak Anies. Dan itu tadi aspirasi sudah didengar, nanti kita akan berikan kesempatan untuk Pak Anies. Tapi saya punya pertanyaan untuk Pak Anies. Khususnya kita hari ini berada di lingkungan pantai Bapak. Kita ada di tengah-tengah. Duduk semuanya. Nelayan. Duduk, Pak. Duduk. Monggo tertib Please, seperti duduk. kesepakatan Duduk, kita. semuanya, duduk. Bapak. Baik, terima Pak, kasih atas duduk Pak. kerjasamanya. Baik, ya kita di Desa Anies Volume 11 ini spesial betul. Untuk pertama kalinya diadakan di pinggir pantai. Sehingga kita akan mengangkat isu-isu nelayan. Nah kita lihat bisa spanduknya Bapak terkait tentang nelayan. Bagaimana kemudian hari ini izin yang semakin sulit, solar yang semakin mahal, betul? Ya, maka kemudian kita ingin tanya Pak Anies. Bapak, kita panggil Mas Anies ya, biar lebih dekat ya. Iya, benar. Mas Anies, tahun 2024 bukan hanya soal pilpres. Tapi bagi nelayan tahun depan adalah masa sulit yang harus dilalui karena ada penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur yang potensinya akan merugikan para nelayan. Dikhawatirkan ke depan akan ada privatisasi. Begitu tiba, saya selalu memperhatikan apa yang tertulis. Karena yang tertulis itu hal yang sudah dipikirkan sebelum kami berdiskusi ini. Dan ketika sampai di sini, saya baca, nelayan kecil merana. Harga jual rendah, ya toh. Terus di sana itu perubahan. Jadi pengen ada, mana lagi itu? Oh itu, solar murah, anak nelayan, apa tadi tulisan di bawah itu? Ya, anak nelayan terlantar. Jadi, Bapak sekalian, saya akan jawab ini, ya, waktunya kan memang dibatasin. Yep. Saya jawab bahwa prinsip kami adalah menyusun kebijakan yang mengedepankan keadilan. Keadilan itu artinya ada kesempatan yang setara antara semua pelaku. Nah, di dalam sektor perikanan itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau nelayan di sini masuknya yang mana?
Yang kecil, maksudnya kecil. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu prinsipnya. Jadi yang besar tidak perlu dimusuhi, tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebijakan yang disusun itu membuat yang kecil tambah besar atau yang kecil tambah kecil? Yang kecil tambah kecil. Sudah kecil, kemudian diterapkan PIT. Apa PIT itu? Penangkapan ikan terukur. Lah diukur tuh ukurnya siapa? Memang sudah ngobrol sama nelayan sebelum dibikin kebijakan itu? Belum. Kami tidak setuju dan kita akan mengubah kebijakan penangkapan ikan yang terukur. Nanti bagaimana disusunnya? Prinsipnya penyusunan seperti tadi. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita buat regulasi yang membuat agar nelayan-nelayan tradisional khususnya itu bisa melaut dengan mereka mendapatkan keuntungan yang cukup untuk bisa hidup dengan sejahtera. Jadi kami akan review ulang ini dan di dalam kita menyusun kami akan melibatkan nelayan. Tidak menyusun hanya pemerintah sendiri supaya kebijakannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekarang kan ada batas ya sampai 12 mil. 12 langka, solar makin sulit dan juga semakin semahal. Kita tahu Pak, nelayan kesulitan untuk dapat solar subsidi. Nah ini apakah Pak Anies juga akan mempersulit? Gimana ini Pak Anies? Ya. Di mana-mana, setiap kali saya ke kampung nelayan, selalu keluhannya adalah solar. Nah, solar ini adalah komponen biaya mungkin sampai 40-50% dari biaya untuk kegiatan nelayan. Betul tidak? 40-50% itu untuk solar. Nah, kita sudah tahu bahwa nelayan itu membutuhkan solar. Tidak perlu dibuat urusan yang rumit-rumit. Toh nelayan ini memang ukurannya ukuran yang kecil mikro. Jadi kami melihat ke depan ini tidak perlu lagi buat surat rekomendasi, kemudian segala macam prosedur. Insya Allah kita buat aturan yang memudahkan. Toh dalam prakteknya memang nelayan ini aja kok. Betul tidak? Ya, nah kemudian kita buat agar ada SPBN yang dekat dengan kampung nelayan. Dengan seperti ini maka memudahkan. Dan solar subsidinya harus bisa mudah dan murah. Tadi saya sampaikan di awal, prinsip kebijakannya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, kalau itu dipegang, maka ini bisa dikatakan, bilang seperti itu pada Pertamina, bilang seperti itu pada Kementerian Kelautan, bilang prinsip itu, sehingga mereka semua menyusun kebijakan dengan prinsip yang berkeadilan. Jadi ke depan, ini kita ingin akses solar subsidi untuk BBM melaut, semudah subsidi BBM di daratan, gitu prinsipnya. Baik, pertanyaan yang ketiga Mas Anies. Ya, ini masih sama tadi yang beberapa suara-suara para nelayan yang disampaikan di antara kita ini, Mas Anies. Izin untuk nelayan melaut sekarang sulit dan berbelit. Gimana solusi Bapak? Ada berapa izin kalau mau melaut? Ada banyak, bahkan hitungan kami ada bisa sampai 32 perizinan yang harus diurus untuk melihat dan melibatkan tidak kurang dari 8 instansi pemerintah. Nah, kami melihat ini sudah harus diubah. Mengapa orang-orang yang mau berkegiatan usaha skalanya besar, izinnya dibuat mudah, bahkan dibuatkan omnibus untuk mereka itu mau membuat semuanya mudah. Betul tidak? Itu buat yang kecil atau yang besar? Yang besar. Kenapa yang besar dipermudah, yang kecil selalu dipersulit? Betul tidak? Memang yang kecil nggak punya nomor telepon menteri.
Yang kecil nggak punya nomor telepon gubernur, nggak punya nomor telepon bupati, tapi bukan berarti mereka bisa dibiarkan begitu saja dalam penderitaan. Ini harus diubah. Jadi kami malah ingin agar dibuat sederhana. Ini pernah kami lakukan di Jakarta, Pak. Di Jakarta itu apa? Banyak usaha kecil mikro, itu perlu namanya IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah itu biasanya yang punya usaha datang ke kami di pemerintah, lalu ngurus izin. Tapi kami lihat ini kalau begini terus pada nggak punya izin. Lalu apa yang terjadi? Kami merintahkan seluruh jajaran mendatangi usaha-usaha kecil mikro dan diberikan izinnya di lokasi mereka bekerja. Jadi menjemput bola. Bahkan awalnya sempat eker-ekeran. Kenapa? Karena begitu petugas datang langsung siap-siap. Kenapa? Dipikir mau digusur. Karena terbiasa kalau punya usaha kecil didatangi petugas mau diapakan? Digusur. Jadi ketika petugas datang mau ngasih izin itu malah ini bener apa gitu. Iya betul. Kami ingin ubah. Prosesnya bukan nelayan yang mengurus tapi kami mendatangi, kami buat mudah dan perizinan dibuat sekali selesai. Jadi Bapak Ibu, ketika saya menyatakan ini bukan akan, ini sudah dikerjakan. Cuman dulu karena Jakarta itu wilayahnya wilayah daratan, banyaknya dengan usaha mikro di daratan kami berikan daratan. Insya Allah ini kita kerjakan yang sama untuk para nelayan ya. Ya, bagaimana? Masih semangat Mas? Masih semangat Bapak Ibu? Ya tetap yang sabar ya, karena memang ini kita ingin mendesak Mas Anies ya, kita panggil Mas Anies ya. Mas Anies ini gimana tadi pertanyaan Mas? Apakah sesulit SGI? Kalau pertanyaan gitu saya jawab GHIJKLMN. Semakin panas ya kan, suasana semakin panas, semakin banyak yang kemudian ingin bertanya dan kemudian ingin mendesak Mas Anies. Tapi kita akan berikan atau kita akan tanyakan dulu pertanyaan yang sudah kita kumpulkan lewat media sosial kita, yang kita akan masuk ke segmen 2 Jawab Nis. Baik, kita masuk ke sesi Jawab Nis. Pertanyaan pertama. Ini kumpulan dari yang pada masuk ke media sosial Ubah Bareng Okay. Mas Anies, yang kemudian kita sudah kumpulkan dan kita akan langsung tanyakan kepada Mas Anies. Yang pertama, Indonesia membuka ekspor pasir laut. Ini banyak diprotes tapi tetap dijalankan. Gimana nih atas ekspor pasir laut kalau dari kacamata Mas Anies? Rame ya ekspor pasir laut ini. Gini Bu sekalian, ekspor pasir laut. Jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiatan reklamasi khususnya. Jadi saya kadang-kadang batin, memangnya kita toko material ya? Sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah. Kita sederhana, kita akan stop ekspor pasir. Dan kita ingin agar ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, merugikan masyarakat pesisir, dan merusak lingkungan hidup yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Yang merasakan manfaatnya ya hanya pengusaha-pengusaha bagian ekspor pasir. Nah ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah. Bapak Ibu, ketika kita mengekspor pasir untuk reklamasi, apa sih yang terjadi? Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas. Pakai tanah siapa? Tanah kita. Lah kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai aja tanah Anda sendiri. Kenapa harus pakai tanah kita? Ini prinsip yang sederhana. Jadi risiko ini, risiko lingkungan, kesejahteraan nelayan, itulah yang membuat kita bilang
tidak perlu diteruskan. Nanti kita akan hentikan kegiatan itu dan kita akan pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa memastikan bahwa lingkungan hidupnya pun tidak terganggu. Gitu, makasih. Baik, pertanyaan kedua dari media sosial yang disampaikan teman-teman, dari teman-teman netizen. Mas Jokowi dulu mau bikin tol laut, Mas Anies. Kalau Bapak mau buat apa nih untuk transportasi laut di Indonesia? Tol udara itu ngopo, Bu? Iya, ya. Nanti kalau tol udara itu ada pesawat yang pelan, ada pesawat yang cepat gitu ya. Nah, yang cepat namanya tol udara ya. Tapi itu meletik Bu idenya, meletik. Gini, Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa program tol laut telah gagal menurunkan biaya logistik kita. Jadi biaya logistik kita ini tetap tinggi. Padahal dulu diharapkan dengan adanya program tol laut maka biaya logistik kita makin turun. Jadi hari ini mengirim barang dari Jakarta, Pak, ke Makassar, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Bali itu lebih mahal daripada Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Shanghai. Coba bayangkan, di dalam negeri kita sendiri itu biaya pengirimannya menjadi lebih mahal daripada keluar. Nah, kemudian apalagi kalau dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, itu makin mahal. Apa dampaknya? Kalau kita di kawasan Indonesia Timur, kita akan ketemu harga-harga yang jauh lebih mahal, barang yang sama lebih mahal. Nah, lalu apa yang kita perlu kerjakan? Menurut saya begini, kita bukan sekedar menyediakan transportasinya, tol lautnya, tapi yang harus dikerjakan adalah mengefisienkan mata rantai pasoknya. Apa itu? Mulai dari infrastruktur pelabuhannya diperbaiki. Kita punya kapal yang banyak, tapi kalau infrastruktur pelabuhan tidak diperbaiki, nggak ada artinya. Betul tidak, Mas? Ini semua yang di dunia perikanan tahu persis. Kemudian yang kedua, mempercepat proses bongkar muat, diberikan ukurannya. Proses bongkar muat itu maksimal berapa lamanya dan disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kemudian yang tidak kalah penting nih, ini yang namanya pungutan itu di mana-mana. Selama itu tidak diberantas, ongkos masih selalu mahal. Tinggal diberantas. Diberantas itu artinya apa? Keseriusan. Namanya keseriusan mulainya dari yang paling atas. Kalau yang paling atas mengatakan tidak ada toleransi pada pungutan, tidak ada toleransi pada korupsi, maka yang bawah akan ikut. Tapi kalau yang atas tidak ngasih perintah, ke bawah semuanya kita akan ikut korupsi. Nah, begitu itu sudah ada, lalu siapkan penjadwalan yang baik dan benar, otomatis nanti akan bisa terjadi. Nah, ini perlu apa sekalian? Ini tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang rumit. Ini perlunya adalah keseriusan. Kalau ditangani serius bisa, tapi kalau sekedar sampingan ya nggak akan jadi. Jadi kami insya Allah siapkan Bapak sekalian keseriusan untuk ini supaya harga-harga di pulau-pulau se-Nusantara ini bisa setara sehingga rakyat merasakan kesejahteraan yang sama. Iya, kata kuncinya adalah Masih ada Bung Li? Banyak. Karena kita butuh apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi yaitu keseriusan. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut Mas Anies. Nah, ini masih tentang nelayan karena memang isu kita hari ini pantai ya, Pak. Kita tentang nelayan. Laut kita luas. Garis pantai kita terpanjang. Tapi kok masih impor garam? Nah itu dia, Mas. Ini wajahnya manis-manis semua di sini. Jadi tidak perlu gula, tapi perlunya garam ya Bu ya. Iya, gini,
konsumsi garam per tahun kita itu rata-rata sekitar 1,5 juta ton per tahun. Nah, produksi kita ini menurun. Apalagi dalam 3 tahun terakhir ini. Di 2019 kita masih produksi 2,5 juta ton. Tapi di 2022 itu turun jadi 0,8 juta ton. Jadi ada penurunan signifikan. Nah, kemudian itu satu hal. Yang ada standar natriumnya itu masih kurang dari 94%. Sementara yang kita boleh konsumsi di atas 94%. Nah, jadi bagaimana ini peningkatannya? Ini lagi-lagi, ini bukan sesuatu yang membutuhkan ilmu yang rumit. Memerlukannya keseriusan. Pertama adalah banyak teknologi baru yang bisa dipakai untuk produksi garam. Jangan para pegiat di bidang produksi garam ini dibiarkan begitu saja tanpa dibantu dengan teknologi yang terbaru. Menurut saya berikan teknologi yang terbaru sehingga mereka bisa memproduksi dengan baik. Yang kedua adalah kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian yang bisa menciptakan inovasi untuk teknologi pemanenan garam. Dengan cara seperti itu maka produktivitas akan bisa meningkat. Yang ketiga dari sisi pemerintah harus ada insentif ekstra kepada pelaku di bidang garam supaya mereka mau berusaha di bidang ini. Tapi kalau tidak dikasih insentif, ya lama-lama akan turun. Nah, insentif itu artinya apa? Artinya ada bantuan keuangan. Kenapa ini dibutuhkan? Supaya produksi garam kita itu akan bisa meningkat dan tidak perlu terlalu banyak impor. Nah, gitu jawabnya. Berarti kata 3 tadi poinnya, teknologi, kolaborasi, dan insentif ekstra. Baik Mas Anies, kita lanjut. Sekarang kita tentang pekerja. Pekerja Indonesia banyak yang menjadi anak buah kapal atau ABK Mas Anies. Di kapal asing lalu disiksa. Bagaimana cara Mas Anies untuk melindungi supaya WNI kita yang menjadi ABK bisa terjamin keselamatannya? Ya, ini banyak sekali ya warga kita jadi anak buah kapal ABK di kapal-kapal asing. Betul tidak? Memang begini, orang Indonesia itu dikenal dengan ramah, kerja keras, ulet, tangguh. Sama ada satu lagi, itu dia, sabar, nerimo ing pandum. Betul nggak tuh? Apa? Istilahnya beliau disiksa menang katanya. Loh ya jangan. Justru itu kita perlu pertahankan keramahannya. Kita perlu pertahankan keuletannya. Kita perlu pertahankan ketangguhannya. Tapi pada saat yang sama mereka harus diperjuangkan hak-haknya agar mereka tidak ditindas. Nah, jadi kami melihat kenyataan ini apa sih bentuknya? Satu, mereka sering bekerja luar biasa panjang di kapal itu. Ya, luar biasa panjang. Bisa sampai 20 jam per hari. Kemudian yang kedua, mereka belum tentu mendapatkan upah minimum yang sesuai dengan standar. Jadi kami dalam konteks ini, gimana sih caranya? Menurut saya selain kita membuat aturan, kita bandingkan. Salah satu negara yang melindungi ABK dengan baik tetangga kita itu negara Thailand. Apa yang mereka kerjakan? Mereka membuatkan aturan-aturan. Ada upah minimum yang lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di daratan. Kemudian yang kedua, mereka diberikan minimum istirahat 10 jam. Minimum istirahat 10 jam. Kemudian mereka juga diharuskan menyiapkan fasilitas tinggal yang layak di dalam kapal. Dan ada pelatihan. Jadi begini, kebijakannya bukan hanya kita pikirkan, kita lihat negara mana yang sudah melindungi dengan baik, kita lakukan kebijakan minimal sama dengan mereka. Jadi begitu cara kita menyelesaikannya. Ya, kita... Dan kalau mereka membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan, kita bantu siapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk ABK
BPJS Ketenagakerjaan untuk ABK. Baik Mas Anies, pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra dipenjarakan karena menerima suap izin ekspor bening lobster. Kalau nantinya Menteri KKP Mas Anies mengulangi kesalahan fatal yang sama, gimana tindakan Mas Anies? Ya diberhentikan. Langsung. Masa diperpanjang? Betul dah? Iya, merugikan rakyat, diberhentikan langsung. Diberhentikan langsung, dan saya ingin sampaikan bagaimana nanti proses merekrutnya. Begini, nomor satu, bagaimanapun juga pemilihan kabinet itu adalah keputusan politik. Tapi keputusan politik itu harus tetap mempertimbangkan satu, adalah kompetensi, punya kompetensi. Yang kedua, pengalamannya punya relevansi. Jangan orang yang pengalamannya nggak relevan dengan kementeriannya, harus ada relevansi. Yang ketiga, dia tidak punya rekam jejak masalah. Ya, bersih. Kalau kita menyebut manusia semua mencari bersih, kadang-kadang bersih itu sempurna tidak ada. Tapi jangan ada yang punya masalah. Udah pakai kriteria itu aja. Jadi diberhentikan dan penggantinya harus seperti yang saya katakan tadi, gitu. Tegas, gak pakai lama. Ya. Sepertinya Mas Anies sudah berdiri. Ini artinya sudah panas, bener Mas Anies? Sudah panas, sudah. Waduh, ini. Tapi masih ini ya Pak, masih semangat ya. Wah. Baik. Di sini, nah sekarang saya kasih kesempatan. Iya. Warga. Baik, Bapak Ibu semuanya silakan siapkan pertanyaan supaya adil ya. Turunkan dulu ya. Turunkan dulu, siapkan pertanyaan. Saya akan ngambil satu dari setiap sisi. Sisi sini. Ya, sisi sini di sini nanti. Ya, oke ya. Oh, sebelah sini dulu ya. Siap, Mas Anies. Oke, enggak, karena kita akan langsung memberikan kesempatan kepada para nelayannya. Tadi kemudian para netizen yang bertanya khususnya tentang kelautan dan para nelayan. Kita sekarang masuk di sesi tanyain Anies. Oke, turunkan dulu hitungan 1 ke 3, silakan angkat tangan, oke ya, para nelayan ya, oke ya, 1, 1, 1, nelayan, oke nelayan, kita berikan kesempatan, langsung duduk sini. Ini silakan. sebelum, Mas Pak namanya siapa Pak? Umar. Pak Umar. Gini Pak Umar, Bapak Ibu sekalian nelayan. Saya berharap juga dari obrolan ini, saya ingin Pak Umar, Siap. saya juga ingin malah mendapatkan masukan praktis. Betul. Apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Sepakat. Karena begini, pemerintah itu punya kewenangan, tapi kalau punya kewenangan itu belum tentu punya pengetahuan. Sepakat. Betul tidak? Sepakat. Yang punya pengetahuan siapa? Nelayan. Nelayan. Yuk, jadi saya mau dengarkan. Yuk, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umar, nelayan dari Muncar. Muncar itu sebelah selatan dari Belimbing Sari, Pak. Sepakat kita perubahan? Ya. Jadi, betul. Yang pertama Pak, yang kami inginkan sebagai nelayan Muncar itu karena melihat ikan di Muncar itu sudah tidak ajek lagi, 1 bulan keluar, beberapa bulan tidak keluar. Tak pikir ini penting untuk satu misal Pak Anies memimpin Indonesia, perlu penelitian secara penyeluruh terumbu karang kita. Karena kalau dulu itu hanya di pinggir pantai ikannya banyak, sekarang harus jauh melaut, harus berapa mil-mil. Tak pikir penting sebelum program reboisasi terumbu karang ada penelitian yang menyuruh dulu. Satu itu. Kedua Pak, yang disampaikan oleh jenengan tadi itu betul. Adil itu tidak harus sama. Persoalan di perizinan, ada persoalan di nelayan Muncar. Nelayan Muncar itu begini Pak. Jadi asal dia itu punya bakat untuk nelayan, dia beli perahu dan mujur jaya, kaya. Mujur, kaya dan kaya. Jadi tidak tahu persoalan peraturan-peraturan tetek bengi yang disampaikan tadi oleh Pak MC tadi itu Pak. Fenomenanya di Muncar begini Pak.
asal beli perahu, dia tidak tahu persoalan GT. Jadi 20-30 gross ton itu tidak tahu. Jadi tak pikir menjadi penting, ini sudah saya sampaikan Pak di 2 menteri, bahkan Pak Menko Maritim sudah sampaikan persoalan ini, Bu Susi juga saya sampaikan persoalan ini. Jadi persoalan perizinan itu kembalikan ke daerah, jangan ke provinsi atau apalagi ke Jakarta. Ke Banyuwangi nelayannya bingung Pak muternya Pak, apalagi ke provinsi, nggak pulang Pak dia Pak, karena nelayan tidak punya kesempatan Pak. Kalau terang bulan dia harus berbenah-benah perahu, betul kan nelayan? Harus benar perahu, jaringnya, jadi itu. Jadi peraturan itu dibuat simpel, dikembalikan ke daerah. Karena kalau sekarang itu kalau dia 30 gross ton ke atas itu harus ke Jakarta. Kalau 20 harus ke provinsi. Bingung Pak nelayan Pak. Akhirnya calo Pak, ujung-ujungnya mahal. Jadi akhirnya ada persoalan disiasati Pak. Bohong lagi persoalannya Pak itu Pak. Agar bisa punya surat nelayan disiasati dari 32 diturunkan 30 gross ton ke bawah. Akhirnya nelayannya nelayan tradisional semua Pak. Ya. Bukan nelayan yang ada di peraturan itu kayak di Muara Angke, tidak. Hanya bekerja di bibir pantai. Kayaknya harus ada peraturan yang tadi itu, makanya ketika membuat peraturan objeknya kita ajak bicara agar tahu persoalannya. Jadi nelayan tidak tahu Pak. 30 gross ton 20 asal beli saja ketika mampu, oh ini perahu ini masih layak pakai. Jadi dibeli saja, apakah dia akan ngimpan di persoalan peraturan, nggak paham nelayan Muncar Pak. Itu fenomenanya Pak. Oke. Kalau jadi Bapak supaya dibuat sederhana dan dibuat dekat supaya tidak harus ngurus ke provinsi atau ke pusat. Ya. Oke, siap. Baik. Sepakat Pak. Langsung dijawab sama Mas Anies. Ya, jadi gini, 2 menit. Pak Umar, yang pertama tadi ide bagus bikin penelitian tentang komprehensif soal terumbu karang supaya kita tahu apa sebetulnya duduk perkaranya. Betul. Sehingga sekarang melaut harus jauh, kok tidak bisa melaut di dekat-dekat dengan pantai. Betul. Insya Allah itu. Yang kedua tadi soal perizinan. Saya melihat tadi kalau Pak Umar kan usul supaya dipindahkan ke daerah. Nanti kita pelajari tentang kewenangannya. Tapi kalau perlu kita buatkan agar jemput bola yang memberikan yang memberikan itu datang. Loh kita ini kan tahu sentra-sentra nelayan itu di mana, betul tidak? Betul. Lah ya kan tinggal datang, dibuatkan jadwal yang rutin aja. Dibuat jadwal rutin misalnya Senin pertama atau Selasa pertama tiap bulan, maka petugas pusat, petugas provinsi datang ke sentra nelayan. Malah sepakat. Betul nggak Pak? Betul Pak. Jadi itu kemudian nelayan. langsung diurus di situ. Kita bisa buatkan reguler. Nanti kalau di Muncar Selasa pertama, betul. Nanti kalau di tempat lain hari Rabu pertama. Jadi saya melihat begini, itu praktis sekali. Bisa dibuat agar memudahkan. Sepakat. Kenapa? Kadang-kadang kita di pemerintahan itu ingin pemerintah mudah, rakyat repot. Kami duduk di Jakarta, duduk di meja di kantor, rakyatnya yang ngurus dari daerah ke Jakarta. Apa susahnya membuat perwakilan-perwakilan bekerja di berbagai tempat supaya dimudahkan. Betul tidak? Nah dengan begitu maka perizinan itu akan bisa jauh lebih mudah, apalagi kalau terjadwalkan. Kalau terjadwalkan tuh begini, sekarang ini kalau mau ngurus, sudah pernah umroh akhir-akhir ini belum? Belum. Pak Umar kapan terakhir umroh? Belum Pak. Belum pernah? Nunggu Pak Ani jadi. Oh ya, udah nanti kapan-kapan berangkat dah umroh. Amin. Wong sekarang aja mau ke Raudhah itu harus ngisi aplikasi. Nggak bisa, kalau dulu kan pokoknya yang penting asal gasi, susuan masuk loh. Sekarang harus ngisi aplikasi. Jadi sebetulnya bisa dibuatkan itu ada perjanjiannya, waktunya kapan, sehingga memudahkan bagi para nelayan. Gitu ya Pak Umar ya? Sepakat. Terima kasih Bapak Anies. Terima kasih Pak Umar. Sukses 2024. Sama Umar nggih, matur nuwun. Siap. Sini. Pak Umar sini. Langsung. Sini. Yuk, langsung aja Anda pilih. Ya, baik. Sekarang sisi sebelah sini ya, nelayan. Ibu-ibu saya ingin ibu-ibu ada sisi sini. Nelayan. Nggih, monggo. Siap. Ibu waktunya 1 menit nggih. Monggo silakan nanya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haryati. Saya perwakilan Bu Haryati, monggo lenggah Bu Haryati. Aduk Pak. Aduk tibong.
perwakilan ibu-ibu nelayan dari Blimbing Sari. Saya mau Bu, apa itu namanya? Kan nelayan Blimbing Sari itu kan kecil merana, apalagi ibu-ibunya yang lebih merana. 3 bulan Pak, nggak ada hasil. Makanya kalau Pak Anies jadi, saya minta di Blimbing Sari diadakan apa itu namanya? Apa itu namanya? Apa namanya? Saya belum tahu, Bu. Apa? Kayak bantuan semacam ada kegiatan ibu-ibu untuk membantu para suami yang lagi merana. Biar Apa? bisa membantu ekonomi suami gitu loh Pak, ada Ya. keterampilan apa gitu Pak. Ibu, yang Ibu pengenkan apa? Kepengennya apa? Ya keinginannya apa, ada keterampilan ibu-ibu, ada kemasukan ibu-ibu gitu biar bisa membantu ekonomi suami. Jadi seperti pelatihan gitu. Ya. Kalau selain pelatihan apa, Bu? Ya. Minta uang, suami 3 bulan gak kerja Pak. Ya. Ya udah Pak, cuman itu aja. Ya usaha apa sih Pak, pokoknya ibu-ibu bisa menghasilkan apa gitu. Ya. Kemasukan Supaya usaha. bisa ada Kemasukan kegiatan usaha. untuk membantu suami. Bantu suami ya. Karena suami tidak bisa melaut gitu. Ya 3 bulan gak melaut merana, istrinya lebih merana. Iya. Memang loh. Kalau tidak ada penghasilan itu, iya tentu suami tidak dapat pekerjaan, tidak dapat pendapatan. Tapi saya mau tanya di sini, yang ngutang ke warung suami atau istri? Istri. Istri kan? Istri. Yang ditagih siapa nanti? Sedangkan suaminya merana gak ada hasilan 3 bulan. Apa yang buat bayar Pak? Iya. Betul. Nah ini kalau tidak dapat begitu, nggak dapat bantuan, apa yang mau diteruskan Bapak Ibu? Enggak toh? Ya oke ya. Ya cuman itu Baik Pak, Bu. harapan. Cuman Ibu kalau boleh saya tanya lagi, pelatihan apa yang Ibu bayangkan? Ya kerajinan apa, yang penting ada kemasukan. Oh ya, oke. Baik, ini mungkin menarik Bapak Ibu sekalian. Gini, Bapak Ibu sekalian, Modal apa ini sih, Pak? betul. Cukup ya? Ya. Jadi gini Bu Haryati, Bu Haryati, insya Allah nanti kita jadikan sebagai program di kampung-kampung nelayan. Selain kegiatan kebijakan untuk kegiatan perikanannya, maka harus disiapkan program pendamping supaya keluarga, apakah istri ataukah anak, itu punya keterampilan agar bisa berkegiatan usaha, mungkin yang relevan dengan potensinya. Di sini potensinya apa? Lalu kemudian disiapkan pelatihan yang sama. Ya, siap Bu, itu nanti kita laksanakan. Makasih Pak. Nggih. Assalamualaikum. Sampun nggih Bu? Oke, langsung jawab. Oke. Baik, saya kasih kesempatan lagi yang sebelah sini, mungkin sebelah sini. Dari nelayan. Lagi nelayan. Sebelah sini dulu. Oke, Bapak ini saya kasih kesempatan. Karena tadi sudah ibu-ibu, sekarang Bapak lagi ya. Hatur nuwun. Baik Bapak silakan monggo mriki duduk riyin. Langsung nyampaikan ke Mas Anies niku wonten mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya adalah Yasin Maksum. Saya berasal dari Situbondo, dari kota sebelah, dari Situbondo. Saya keluarga nelayan, memang bukan profesi nelayan asli, tapi saya juga keluarga nelayan.
Jadi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Anies adalah ini ada kisah bahwasannya di tahun 2017 kemarin itu Kabupaten Situbondo melalui Dinas Perikanan pernah mengadakan program pelatihan kepada 1.000 nelayan mulai dari ujung barat Kabupaten Situbondo sampai ke ujung timur Kabupaten Situbondo. Waktu itu jumlahnya 1.000 orang. Pelatihan yang diberikan waktu itu adalah pengenalan teknologi GPS dan Fish Finder. Jadi GPS dan Fish Finder. Jadi waktu itu nelayan diberi pelatihan teoritis lalu dibawa praktek langsung ke laut. Ternyata manfaat dari perkenalan teknologi itu sangat besar bagi para nelayan, sehingga waktu itu kalau nelayan itu yang biasanya mau berangkat ke laut itu harus tebak-tebakan. Kita mau menuju ke arah utara, agak ke timur atau kemana, mereka kebanyakan gambling. Jadi tidak tahu persis di mana posisi ikan itu berada. Ternyata secara teknologi itu lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu ternyata sudah punya data setiap hari yang bisa mengetahui di mana posisi titik berkumpulnya ikan. Nah, data koordinat posisi ikan itu akan muncul tiap hari dan itu akan diberikan kepada nelayan dan data itu akan sangat bermanfaat bila nelayan punya GPS sehingga dengan memasukkan koordinat di GPS itu maka nelayan akan langsung menuju ke titik di mana ikan itu berkumpul. Dan itu sangat efektif. Nah, sayangnya setelah pelatihan saat itu belum ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah. Bahkan alat yang dipakai untuk praktek waktu itu termasuk alat yang mahal, GPS dan Fish Finder sekaligus, itu hanya sebatas dijadikan hanya alat praktek, tapi tidak diberikan kepada nelayan sebagai bantuan. Akhirnya beberapa nelayan itu harus berinisiatif untuk beli sendiri secara mandiri, harus proaktif sendiri, ya memang harganya ada yang murah, ada yang mahal. Nah, sampai sekarang seandainya pemerintah mau menggiatkan itu lagi, saya pikir itu akan sangat berarti terutama bagi para nelayan kecil ya, sehingga berangkat ke laut itu tidak harus main tebak-tebakan kita mau ke arah utara, ke barat atau kemana untuk cari ikan. Kalau sudah dapat data itu, alat itu dipasang di kapalnya atau di pelabuhan? Alat itu dipasang di kapalnya masing-masing. Okay. Jadi alatnya sangat sederhana, pemasangannya sangat simpel. Jadi alat itu kemudian kita pakai aki, pakai baterai dari sepeda motor itu, powernya cukup pakai 12 volt, dia langsung akan terima sinyal dan dia akan langsung sama kayak GPS. Harganya berapa itu? Seingat saya kalau, mohon maaf boleh menyebutkan merek nggak? Ya boleh aja, namanya fakta. Yang speknya bagus itu kayak mereknya Garmin waktu itu, harganya sekitar 16 jutaan lah. Okay. Waktu itu 16 jutaan. Saya pikir itu bukan barang yang mahal bagi pemerintah, apalagi kalau sekarang sudah APBN, itu akan sangat terjangkau sekali. Oke, siap. Itu Bapak. Terima kasih Pak Yasin. Terima kasih banyak Bapak. Ya, jadi ide kan begini sekalian, kita itu mengalami kemajuan dan ada banyak teknologi yang bisa dipakai. Tadi kita ngomong soal garam. Garam itu kan banyak teknologi baru yang dipakai untuk produksi. Nah, di dalam kegiatan perikanan juga sebetulnya begitu. Kendalanya adalah karena nelayan pendapatannya tak menentu sehingga mereka tidak bisa menabung. Karena tidak bisa menabung, maka mereka tidak bisa investasi di alat. Betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan ya. Siap, makasih. Terima kasih Bapak, alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Pak Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. Pak 5 menit Hidup aja, Pak Pak Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing Sari ini ya, warga Pantai Blimbing Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang setuju belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun.
Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Baik, nanti kita akan kasih kesempatan sendiri nggih. Ya. Baik, kita teruskan terlebih dahulu. Baik. Oke, tadi satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, boleh angkat tangan? Oke, ya ini kebetulan ada mahasiswa yang datang sini, kita kasih kesempatan, boleh? Oke, silakan taruh. 1 menit ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anies dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada Listiansyah. Yang ingin saya tanyakan Pak adalah, tadi kan sudah ada disampaikan bahwasanya ada berbagai keterbatasan biaya. Tadi ada Ibu Haryati yang bilang bahwasanya 3 bulan ayah tidak melaut. Lantas bagaimana nasib anak-anak yang makan saja sulit? Apa terobosan Bapak jika nantinya Bapak jadi Presiden 2024 terkait dengan jaminan pendidikan khususnya anak pesisir seperti Bapak-bapak di sini tadi? Terima kasih. Saya Nada, Pak. Nada. Tadi kan disampaikan bahwasanya di sini makan saja sulit gitu Pak. Apa nanti ketika Pak Anies insya Allah akan terpilih menjadi presiden gitu, apakah terobosan Bapak untuk menjamin pendidikan dari anak-anak nelayan khususnya anak-anak pesisir di sini agar mereka juga punya akses pendidikan yang baik seperti itu? Terkait dengan pendidikan, kami akan siapkan atau memastikan bahwa jumlah bangku, jumlah ruang kelas, dan jumlah sekolah memadahi di kampung-kampung nelayan di seluruh Indonesia. Sehingga kampung-kampung nelayan tidak kekurangan ruang kelas. Jangan sampai, misalnya contohnya nih, anaknya 100, tapi ruang kelasnya cuma nampung 50. Apa yang terjadi? 50 yang sisanya tidak bisa sekolah. Nah seringkali SD-nya cukup, tapi SMP-nya kurang, SMA-nya kurang. Jadi kalau SD memang pada dapat karena SD banyak, tapi SMP dan SMA. Saya ingin pastikan itu. Yang kedua, memperbanyak sekolah vokasi di bidang perikanan, kemaritiman di kawasan-kawasan pesisir sehingga anak-anaknya bisa melakukan kegiatan perikanan, kemaritiman dengan pendidikan yang lebih baik, dengan keterampilan yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah bantuan biaya. Jadi kami akan berikan bantuan biaya tambahan. Kalau selama ini kita sudah ada KIP, maka itu akan ada KIP Plus, di mana ada tambahan biaya yang diberikan untuk tambahan bantuan kalau lulus SD, supaya tidak putus sekolah. Karena pas lagi pindah dari SD ke SMP itu biayanya paling mahal. SMP ke SMA itu yang mahal. Nah, di situ kasih bantuan khusus. Dengan begitu mudah-mudahan nanti tidak ada yang putus sekolah. Gitu ya. Makasih Nada. Sama-sama Pak. Dari kampusnya mana? Dari Universitas Bakti Indonesia, Ya. di Seraten. Baik, terima kasih Mbak. Oke, saya kasih kesempatan, masih ada kesempatan satu lagi. Oke, tadi oke, guru yang ngajar nelayan boleh. Silakan duduk sini. Selamat ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, biasa dipanggil Itong, Mbak. Saya Ketua Umum Forum Tenaga Honorer kategori 2. Pasca tes 2013
Rianto Itong yang pernah 2 kali ke pendopo, Pak. Alhamdulillah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh adik kami mahasiswa, perlu Pak memang rombel dengan jumlah guru yang ada di nelayan itu. Memang sekarang ini yang PNS sudah purna tugas, sekarang dilanjutkan oleh tenaga pendidik dari tenaga honorer yang notabene ex-THK 2 sampai hari ini belum tuntas penyelesaiannya. Maaf, kami kemarin membantah apa yang disampaikan oleh mantan bupati kami, Menpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas, katanya jumlahnya THK 2 itu 1,6 juta. Itu tidak benar, Pak. Jumlah kami setelah tes, maaf, 439.956 orang. Waktu Bapak menjadi Mendikbud, ini sudah berkurang, Pak. Diserobot, maaf, PP kami diserobot oleh Gubernur Ahok, Pak. Ya, jumlahnya 5.000 tenaga guru honorer GBS, guru bantu swasta DKI, menyerobot PP kami. Seharusnya 439.000 ini seharusnya tahun 2019 sebelum Pilpres itu sudah tuntas. Karena kesepakatan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI, di situ ada dijelaskan juga bahwa XTHK 2 akan dituntaskan sebelum masa Pilpres 2019. Bapak masih ingat betul itu. Kemudian dikurangi 30%, 30.000 dari jumlah THK 2 yang bodong, Pak, atau mal administrasi, atau ada juga di Banyuwangi gudangnya PNS nyogok. Itu sudah kami laporkan, Pak, ke Ombudsman, sekarang dipecat, Pak. Nah, singkatnya, Pak, kami THK 2 tinggal 200.000. Apa yang disampaikan oleh Menpan kami, juga Bapak mantan bupati kami, itu tidak benar. Kemudian yang berikut, Pak, ini mohon penyelesaiannya. Mudah-mudahan Bapak Amin, Bapak Anies dan Bapak Amin nanti akan dikabul, diijab oleh Allah menjadi Presiden RI 2024. Yang berikut, Pak, kalau masalah tenaga honorer nasional itu wajar lah, Pak, ya. Ika berkompetensi, Pak, ya. Yang paling parah ini dari Kemenak, Pak. Dengarkan wahai moden-moden yang ada di Blimbing Sari. Kalian pernah ikut tes 2013, dinyatakan lulus, sampai hari ini belum mendapatkan SK, Pak. Kacau enggak, Pak? Ini se-Indonesia, Pak. Moden itu kalau di Kemenak namanya pembantu petugas pencatat nikah, ya. Ikut tes 2013, dinyatakan lulus, sampai hari ini belum mendapatkan SK. Kemarin kami lacak ke Kemenak, ke BKN, ke Kemenpan RB, mereka semua saling lempar handuk. Tolong Bapak Anies menjadikan prioritas P3N ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Insya Allah datanya nanti kami sampaikan ke pendopo, Pak. Lebak Bulus, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Monggo, Terima Pak. kasih Pak Itong. Sudah pernah foto. Terima kasih. Pak Itong ini mantap nih, Pak Itong ini. Datanya lengkap, aspirasinya jelas, dan permintaannya juga tegas, ya. Alhamdulillah. Dah. Nah, jadi insya Allah, Pak, nanti kita prioritaskan, Pak Itong. Ini memang utang-utang masalah ini harus kita selesaikan, ya. Siapapun yang ya, karena itu sudah janji, ya sudah kita yang bantu melunasi janjinya, ya. Walaupun bukan kita yang berjanji, Pak, tapi kita laksanakan. Oke, siap. Lalu tadi sampaikan Bu Nadiroh nih soal modal usaha. Jadi ini Bapak Ibu sekalian para nelayan, kami melakukan hal yang sama untuk para pedagang pasar. Apa itu? Kesulitan memiliki modal. Jadi kami akan membantu menyiapkan permodalan, tapi kami akan minta kepada para nelayan untuk membentuk koperasi. Kenapa membentuk koperasi? Supaya nanti bisa mendapatkan akses permodalan yang jumlahnya lebih besar. Sekarang kalau nelayan di
Belimbing Sari ini ada berapa kira-kira? 500? 1000? Berapa? 300-an. Nah, saya beri contoh nih. 300 itu membentuk koperasi, maka bisa mendapatkan potensi kredit yang besar. Tapi kalau satu-satu belum tentu bisa dapat kredit yang besar. Lalu persyaratannya dinilai nanti tiap orang. Tapi kalau koperasi itu bersama sama, sehingga jauh lebih mudah. Jadi kami anjurkan nanti bikin koperasinya, kita siapkan permodalannya. Dengan begitu nantinya kita cukup yakin, optimis bahwa mereka akan mendapatkan bantuan modal yang membuat usahanya bisa berkembang. Begitu ya Bu Nadiro, makasih. Baik Mas Anies, Mas tenang saja, kita masih ada. Ya, kita masih belum berhenti untuk mendesak Mas Anies, ada. Saya pengen yang perempuan sekarang, tadi barusan cowok. Nelayan lagi kalau ada. Kalau ada nelayan, enggak ada. Nelayan lagi, nelayan, saya butuh nelayan lagi, nelayan perempuan. Nelayan mana? Mohon kerjasama dan keterlibataannya, saya butuh nelayan. Nelayan. Oke Bapak, itu nelayan, itu yang pakai baju biru, nelayan. Saya mahasiswanya Pak Rasid Baswedan, Pak Takwa yang duluan. Nelayan dari mana? Sepeken, Sepeken, siap. Tahun 75 Pak. 75 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Terima kasih. Kami jauh-jauh dari pulau, perjalanan menempuh 18 jam. Lewat kapal kayu. Kami mendesak ke sini. Namanya desak Anies kan? Jadi sekarang kami mendesak Anies. Jadi persoalan-persoalan ke pulau itu banyak, Pak. Baik dari persoalan kesehatan dan persoalan nelayan dan tani. Persoalan kesehatan, kami jauh, letak geografis kami jauh dari perkotaan. Jadi Sepeken itu masuk Sumeneb ya? Masuk Sumeneb, Ya. lebih dekat ke sini Pak daripada Sumeneb. Dan kemudian kami lebih senang ke sini daripada Sumeneb. Karena ada ketidakadilan di sana, ada ketimpangan. Beberapa persoalan kami sampaikan ke Sumeneb itu tidak ada tanggapan sama sekali. Persoalan kesehatan, kami mengusulkan agar bagaimana fasilitas kesehatan di sana itu dipenuhi. Karena persoalan-persoalan ibu-ibu hamil, kadang-kadang kalau dirujuk, dibawa ke Banyuwangi, itu belum nyampe Pak, sudah mati di kapal. Ini salah satu persoalan masalah kesehatan. Juga kalau ada masyarakat kekurangan HB Pak, belum sampai juga ke daratan, itu mati di perjalanan. Kekurangan apa? Kekurangan apa tadi Mas? HB. Oh HB. Itu masalah kesehatan Pak. Lagi juga masalah nelayan. Sama persoalannya dengan Banyuwangi ini. Apalagi di kami di pulau yang sangat jauh. Yang susah dalam perhatian atau susah dalam jangkauan dari aparat-aparat. Susah BBM Pak, kelangkaan BBM. Ini masalah. Kedua, kalau musim ikan Pak, itu kadang-kadang ikan dibuang di sana. Nggak ada tempat penampungan. Ini barangkali kalau Pak Anies ditakdirkan, barangkali ada solusi. Kemudian persoalan nelayan ini Pak, banyak nelayan pendatang ke pulau kami. Nelayan kami di sana nelayan tradisional, tapi banyak pendatang-pendatang yang dari luar. Jangan sampai kata menteri apa itu, katanya ikan Cina lepas ke Indonesia. Jangan sampai seperti itu Pak. Iya. Jadi barangkali ini kami ngumpul ini Pak, banyak orang ini. Dari pengusaha ini. Ini mendesak Pak Anies ini datang ke Sapeken. Kami siap patongan untuk
transportasinya. Ya Pak, kami siap, ini sudah siap ini. Ini dari Sepakan ya, datang Ya. sini. 18 jam jenengan sampai 18 sini. jam. Sapakan itu banyak pulau Pak. Ada minyak di sana. Kemudian penerangan harus adil juga Pak. Nah. Oke, ya siap. Namanya siapa? Wawang Pak. Terima kasih Pak Wawan. Ya, terima kasih. Jadi gini, Pak Wawan terima kasih sudah memilih untuk datang ke sini walaupun perjalanannya panjang. 18 jam perjalanan ke sini, luar biasa. Dan tadi yang disebut sebagai masalah kesehatan itu, Pak Wawan, kami merasakan seperti Bapak. Kenapa? Jakarta itu kota yang punya kepulauan. Dan kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Ada 11 pulau. Bahkan ada satu pulau itu yang lebih dekat ke Sumatera daripada ke daratan Ancol. Ancol itu kan utaranya Jakarta ya. Itu namanya Pulau Sebira. Lalu alhamdulillah yang kita lakukan terkait kesehatan itu, kita menyiapkan namanya ambulans, kapal ambulans. Sehingga bisa melakukan tindakan untuk warga yang sakit sambil dibawa ke daratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi bukan sekedar kapal pengangkut saja, tapi kapal ambulans yang bisa melakukan aktivitas tindakan di situ. Nanti insya Allah itu, bentar saya teruskan dulu sedikit. Kenapa itu dilakukan? Itu dilakukan untuk pasien-pasien yang ketika dilakukan tindakan di Pulau Seribu, ternyata harus ada tindakan tambahan. Jadi puskesmas ada, kemudian ada puskesmas yang fasilitasnya seperti rumah sakit, klinik. Nah itu kita miliki. Nah kalau di sana belum ada, ya itu harus dibuat juga. Jadi dibuatkan fasilitas pusat kesehatannya, bisa rumah sakit, RSUD, bisa puskesmas plus, kemudian disiapkan ambulansnya. Kemudian supaya itu bisa membuat warga di sana punya rasa tenang. Itu kesehatan. Lalu yang terkait dengan nelayan pendatang, menurut Pak Wawan apa yang harus dikerjakan Pak kalau nelayan pendatang ini? Batas wilayahnya Pak. Selama ini ya batas kerjanya Pak. Sekarang tidak melihat lagi ke situ Pak. Bahkan kami beberapa kali menyampaikan ke DKP pusat, ke provinsi, jangankan ke kabupaten seringkali. Ini tidak ada kunjung. Oke, siap. Jadi soal regulasi pembatasan ya. Oke, siap. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat semuanya. Doakan saya bisa sampai Sepakan Pak. Matur nuwun Pak, nggih, pun. Silakan kembali ke tempat. Kenang-kenangan. Sampun. Nggih, matur nuwun. Sepakan. Baik, satu lagi yang mau mendesak Mas Anies dari nelayan. Ya, dari nelayan. Kalau bisa perempuan. Saya sebelah sana tadi ada ibu-ibu, boleh ibu-ibu boleh. Ya. Oke. Petani, silakan. Nelayan tadi sudah diwakilkan, kita pengen dengar juga. Silakan 1 menit ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rominda Khalilur Rahman dari Kecamatan Wongsorjo, lebih tepatnya dari Desa Watukubuh, perbatasan antara Situbondo dan Banyuwangi. Pertama, harapan
saya untuk Kanda Anies. Harapan saya mungkin di desa saya cuma pemuda yang mau menjadi petani itu hanya beberapa. Mungkin perbandingannya 500:1 yang memang benar-benar untuk menjadi petani. Ya, faktor kenapa pemuda tidak mau menjadi petani itu salah satunya jaminan hasil pertanian itu ya, jaminan harga itu salah satunya. Yang nomor 2, pupuk, target pupuk. Nah, kita tahu sekarang bahan pokok pupuk di Indonesia paling banyak impornya itu dari Ukraina dan Rusia. Dan pemerintah seakan-akan itu tidak punya solusi lagi selain dari Rusia dan Ukraina. Nah, salah satu keresahan pemuda kenapa tidak mau untuk menjadi petani itu nantinya setelah pertanian itu dalam artian luas itu masuk banyak sektor. Kenapa anak muda tidak mau di sektor pertanian? Sektor pertanian kan sektor pangan toh. Pangan itu kan begini Bapak sekalian. Selama masih ada manusia, pasti sektor ini dibutuhkan, bukan? Lah iya paling dibutuhkan, semua kita perlu makan kok. Tapi anak muda banyak sekali dan kita menyiapkan satu adalah kontrak pembelian panen yang biasa disebut sebagai kontrak farming. Sehingga kalau ada kondisi alam yang buruk, cuaca yang buruk, lalu gagal panen, maka dua-duanya tidak mengalami kerugian. Nah itu kita siapkan. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk ini keluhan petani di mana-mana. Sama mau di Banyuwangi, mau di daerah manapun itu sama. Jadi insya Allah ini akan kita bereskan pupuk, tidak perlu lagi pakai kartu-kartuan. Kalau di daerah lain ada yang pakai kartu. Ini tambahan lagi. Terkait pupuk yang kita alami itu kendalanya juga mafia pupuk itu di semua daerah pasti ada. Ya harapan saya nantinya Kanda Anies itu bisa membasmi semua mafia pupuk. Oke, siap. Insya Allah nanti basmi semuanya. Ya, sip. Ya, sudah. Mana HP-nya? Baik, ya tadi sudah banyak yang saya persilahkan untuk bertanya. Memang kalau kemudian saya persilahkan semuanya tentu waktu kita tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi kemudian kita tetap perlu mengapresiasi karena ini adalah yang pertama Desa Anies dilakukan di pantai. Langsung bertemu dengan nelayan. Ya. Apa tuh? Dari tadi yang kemudian dibacakan langsung sama Mas Anies yang ada di kita pengen Mas Anies langsung menghapus sebagai artinya Bapak sekalian bagaimana produksi itu bisa berjalan dengan baik. Apa sih kalau produksi ongkos paling besar tuh apa? Solar. 40-50%. Memastikan bahwa solarnya tersedia. Yang kedua bola supaya memudahkan bagi para nelayan. Yang ketiga adalah tentang harga jual yang rendah. Nanti kita jajaki, kita bisa gunakan pola kontrak farming, pola sehingga ada kepastian untuk para nelayan. Begitu ya? Ya. Dan ya, itu keluhan di bidang peternakan, di bidang perikanan itu soal daging jalan buat koperasinya sehingga kita bisa memberikan dukungan untuk bisa ada permodalan ya. Bismillah insya Allah dari desa
Blimbing Sari akan terjadi kemajuan, akan terjadi kesejahteraan, dan prinsip penyusunan kebijakannya sama. Prinsip penyusunannya sama. Apa tadi prinsipnya? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita ulangi sama-sama. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kalau menyusun aturan, regulasi itu harus bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Apakah sudah membesarkan yang kecil? Kalau kita tidak membuat hal sederhana sebagai pertanyaan itu, maka aturan-aturan itu dibuat tanpa dipikirkan. Ini yang kecil bisa hidup apa tidak? Kenapa? Kenapa kok caranya begitu? Karena ratusan desa nelayan, puluhan instansi pemerintah, itu kalau satu-satu harus diajari, nggak mungkin. Harus dikasih pegangan prinsip. Satu prinsip ini, semua aturan harus ikut dengan prinsip ini. Begitu dikasih pegangan prinsip ini, lalu semua aturan dicek. Bila tidak sesuai dengan prinsip, maka salah yang buat aturan. Gitu ya. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Ibu bapak sekalian, terima kasih. Ini adalah desak pertama kali di Kampung Nelayan. Insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Terima kasih buat semua yang hadir. Dan salam untuk keluarga, salam untuk warga semuanya. Insya Allah perjumpaan ini bukan yang terakhir. Satu saat kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini rupanya disiapkan untuk dicoret. Sebentar. Bapak lenggah mawon, Pak. Lenggah. Semuanya duduk. Bapak lenggah mawon. Duduk aja, Pak. Duduk. Ibu duduk dulu, Bu. Semuanya duduk dulu ya. Oke. Pak, agak turun, Pak. Takut nanti kesemprot bibirnya, Pak. Turun. Nah, biar kalau kesemprot perut masih aman, Pak. Siap ya? Siap. Bismillah. Nah. Baik, silakan kembali ke tempat terlebih dahulu. Terima kasih. Monggo duduk dulu, duduk dulu. Kita akan berikan kesempatan Mas Anies untuk closing statement terhadap Desa Anies Banyuwangi. Ibu ngapunten, Pak. Silakan duduk kembali. Duduk. Kita ingin kemudian sama-sama dengarkan Mas Anies untuk Ibu bapak sekalian, begini Ibu sekalian. Tanggal 14 Februari kita diberi waktu 6 jam, mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang untuk menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Dan 5 tahun ke depan itu tidak bisa diubah sampai tahun 2029. Keputusannya dibuatnya 6 jam. Apa yang harus diputuskan? Bapak Ibu, hari ini kita berdiskusi soal masalah-masalah. Pertanyaannya, apakah masalah ini mau diteruskan? Kalau tidak mau diteruskan berarti perlunya apa? Perubahan. Kalau perubahan maka ada 3 pasang calon. 3 pasang nih. Dan 3 pasang ini Bapak Ibu saya minta membandingkan. Kami memilih untuk datang dan diskusi supaya ibu dan bapak punya informasi. Ini loh, kalau pasangan Anies Muhaimin ini yang mau dikerjakan. Ini prinsipnya, ini cara berpikirnya, ini cara membuat keputusannya, ini langkah yang dikerjakannya, apa yang sudah dikerjakannya. Kami milih membuka diri. Kami tidak mau mengirimkan kepada bapak ibu sekedar hiburan-hiburan saja. Supaya nanti bapak ibu memilih berdasarkan hiburan. Tidak. Saya ingin Bapak Ibu memilih karena Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu akan dapatkan. Betul kan? Nah, nanti Bapak Ibu menilai dari 3 ini mana yang paling banyak samanya. 100% sama tidak mungkin. Pak Umar punya
aspirasi tadi. Bagaimana soal perizinan begini-begini. Pak Wawan tadi punya aspirasi. Tidak mungkin Pak Wawan sama saya sama 100%. Kemudian Pak Umar sama, tidak mungkin. Tapi mereka bisa membandingkan mana yang paling banyak samanya. Paling banyak samanya, pilih itu. Berikan kesempatan untuk kita memilih. Nah, saya tidak mau Bapak Ibu sekalian sekedar mengirimkan Bapak Ibu hal-hal yang sifatnya hiburan seakan-akan itu adalah solusi. Bukan. Kita lagi butuhnya adalah kebijakan baru, yang berubah. Jadi saya merasa bersyukur hari ini bisa ketemu dengan para nelayan, walaupun ini bukan perjumpaan pertama dengan nelayan, apalagi Banyuwangi. Sebelumnya ke Muncar. Ya, ikut ya di Muncar. Ke Muncar dan sama, saya di Banten ketemu hal yang sama. Kemudian waktu itu kemarin saya ke Bengkulu, ketemu dengan nelayan juga cerita yang sama. Di Kalimantan Timur masalahnya juga sama. Masalah kampung-kampung nelayan itu setara, serupa. Dan itu menunjukkan selama ini dibiarkan. Karena itulah terjadi problem yang sekarang terasa di mana-mana. Kami akan melakukan perubahan. Kami akan membuat kebijakan dengan prinsip yang tadi kami pegang. Prinsip keadilan, rumusnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Semua aturan, semua kebijakan harus bisa memenuhi prinsip ini. Supaya, kenapa dibuat sederhana? Supaya nanti kantor-kantor se-Indonesia pegangannya sama. Tapi kalau tidak ada pegangan itu, kebijakan pasti beda-beda. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pada para nelayan semua yang berkumpul. Wabil khusus yang datang jauh-jauh dari pulau Sepeken, dari Sepeken 18 jam sampai ke sini. Doakan Pak, saya nanti bisa sampai ke sana juga. Membalas kunjungan, karena setiap kali saya datang ke Banyuwangi selalu ada utusan dari Sepeken yang datang. Betul nggak? Dan mereka luar biasa datang ke sini. Semua yang hadir juga terima kasih. Insya Allah nanti kita jumpa lagi. Semoga semuanya sehat. Rizkinya melimpah. Dan semua masalah yang tadi diungkapkan bisa diselesaikan dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anies, tepuk tangan dulu buat Pak Anies. Demikian Desa Anies Banyuwangi, sampai ketemu lagi. Sukses selalu kita semuanya. Salam perubahan.